Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemburu resep. Apa kabar hari ini? Masih tetap pembatasan sosial berskala besar ya di rumah. Nah, ini dia. Hari ini saya ingin memberikan tips dan trik menyimpan bahan makanan yang bisa kita gunakan untuk seminggu atau bahkan 10 hari ke depan. Nah, bagaimana cara menyimpan bahan makanan di kulkas agar bahan makanan tetap segar dan aman dikonsumsi? Baiklah, kita mulai dulu dari ikan-ikanan. Tadi saya di pasar untuk bahan makanan sebanyak ini ya, sebanyak ini. Saya hanya menghabiskan uang sekitar 200 sampai 250 ribuan. Nah, untuk apa saja? Nanti saya akan sebutkan tips, trik, dan cara menyimpan bahan makanan di kulkas agar tetap segar dan tetap aman dikonsumsi selama pembatasan sosial berskala besar di Indonesia. Hey, COVID-19 segeralah musnah dari Indonesia agar kita bisa menjalani kehidupan dengan normal lagi. Baiklah, untuk wanita-wanita pekerja seperti saya, menyimpan bahan makanan seperti ini bukan lagi hal yang baru. Karena sebelum ada pembatasan sosial berskala besar, kita sudah terbiasa menyimpan bahan makanan untuk 1 minggu. Jadi selama bekerja, kita sudah tidak pergi ke pasar lagi karena waktu kerja kita yang tidak memungkinkan untuk pergi ke pasar setiap hari. Nah, yang pertama saya mau perlihatkan adalah untuk ikan-ikanan. Ini tips menyimpan ikan-ikanan. Saya sudah memarinasi. Jadi tadi setelah saya bersihkan, apa saja yang perlu dibersihkan, saya selalu membuang ini. Insang ikan harus dibuang. Kenapa? Karena itu yang membuat cepat membusuk ikan. Kemudian saya juga mencuci bersih. Jadi tidak ada darah-darah yang tersisa atau gumpalan-gumpalan darah yang menghitam di sekitar ikan, itu sudah tidak ada lagi. Baik, seperti kalau yang ini adalah ikan tunul. Ikan tunul, kalau orang sini menyebutnya ikan tunul. Ikannya itu ada apa ya, ini. Nah, ininya besar. Apa ini namanya sih? Mulutnya itu runcing dan ikannya memanjang. Tetapi dagingnya banyak. Di tengah-tengah ini hanya satu duri saja. Tidak seperti bandeng ya, kalau bandeng durinya banyak. Kemudian untuk ikan yang lain seperti ini saya sebutnya, kalau di sini sebutannya adalah ikan badong. Nah, ikan badong ini juga saya keluarkan insangnya, sudah saya buang. Kemudian saya cuci bersih dalamannya, dalaman perut ikannya sudah saya buang semua, termasuk telurnya. Jadi telur ikan laut saya buang karena tidak begitu membawa manfaat besar, karena lebih mudah membusuk atau itu amis sekali nanti ya, akan mendatangkan bau amis. Kemudian ikan laut yang lainnya itu saya punya ini ya, ini namanya ikan kembung. Ikan kembungnya juga sudah saya buang insangnya. Semua. Jadi begini, sudah saya buang insangnya, kosong ya, tidak ada insangnya. Nah, dalemannya juga sudah saya keluarkan semua. Kemudian ada lagi, untuk ikan ini saya juga punya ikan pindang. Nah, kalau pindangnya ini bukan pindang yang sudah diasinkan,
tetapi pindang basah. Kalau di sini ada pindang basah, jadi ikan pindang yang tidak diasinkan dalam keranjang-keranjang, tetapi ikan pindang yang basah, benar-benar masih segar. Kemudian untuk ikan yang lain saya punya ikan air tawar. Nah, untuk ikan air tawar saya punya lele. Sebenarnya saya beli 1 kilo lele ini. Jadi saya beli 1 kilo lele. Isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kenapa wadahnya dibuat terpisah? Bukan karena wadahnya tidak cukup. Ini masih cukup banget untuk wadah 8 ikan lele. Tetapi saya membuat wadahnya terpisah bukan hanya berdasarkan dari jenis-jenis ikannya saja, tetapi berdasarkan kebutuhan sekali makan atau sekali goreng, sekali masak. Kalau saya hanya sekali masak membutuhkan 4 ekor lele, maka saya hanya menyimpan 4 ekor lele dalam satu wadah. Kenapa? Karena nanti kalau sudah disimpan di dalam suhu beku freezer, misal ya, besok pagi mau masak lele goreng, maka malam harinya lele gorengnya harus diturunkan, bukan lagi ditempatkan di dalam freezer, melainkan ditempatkan di kulkas bagian bawah. Ya, maka dari itu kalau misalnya 8 ekor ini saya jadikan satu, nanti suhunya turun semua 8-8-nya. Padahal saya hanya akan menggoreng 4. Jadi usahakan hanya 4 saja yang diturunkan suhunya, yang 4 masih tetap aman di dalam freezer. Begitu kira-kira sobat pemburu resep. Kemudian saya juga punya ikan-ikan yang lain seperti ini. Saya punya ada ikan nila. Ini ikan nilanya sudah dipotong-potong tadi. Sudah dibuat separuh-separuh karena saya tidak berencana untuk membakarnya. Kalau membakar kan nanti harus utuh ya. Saya tidak berencana membakar. Saya punya rencana lain dengan ikan nila ini. Jadi saya buat sudah potongan-potongan seperti ini. Ini juga sama ya. Perlakuannya sama. Tidak ada lagi insang di dalamnya, itu ya. Sudah tidak ada insang di dalamnya. Kemudian perut ikan juga sudah saya kosongkan. Nah, tidak ada lagi yang tersisa, tidak ada isi perut ikan. Nah, ini ya, sobat pemburu resep bisa melihatnya ya, bersih. Bahkan untuk gumpalan-gumpalan darah hitamnya pun sudah tidak ada. Kemudian saya juga punya ikan yang lain, ada ini, saya punya ikan mujair. Nah, ikan mujairnya juga perlakuannya sama. Semua ikan saya perlakukan sama dengan cara menghilangkan insangnya. Kemudian isi perutnya juga bersih ya. Ini bisa dilihat ya, bersih sekali. Nah, kenapa insang dan isi perut harus dibuang? Sekali lagi karena itu mudah membusuk dan mendatangkan bau amis. Kemudian saya juga punya ceker ayam. Ini ceker ayam saya sudah bersihkan tadi. Kemudian cukup saya beri perasan jeruk nipis saja. Nah, ceker ayam sudah diberi perasan jeruk nipis dan dimarinasi dengan garam, sedikit garam ya. Kemudian bisa ditutup rapat, kita masukkan ke dalam freezer. Bagaimana dengan daging ayam? Untuk perlakuan daging ayam, jika masih mau menyimpan dalam bentuk mentah juga seperti itu. Hanya dicuci bersih, kemudian dikucuri air jeruk nipis dan sedikit garam. Kemudian disimpan dalam freezer. Namun, agar lebih mudah untuk menyiapkan menu memasak sahur, saya lebih suka daging ayam itu sudah dalam bentuk diungkep. Jadi sudah matang ya. Kemudian nanti disimpannya tidak lagi di dalam freezer, tetapi di kulkas bagian bawah. Baik, kemudian untuk frozen food yang lain seperti ini. Nih, saya kemarin membeli rajungan. Ini telur rajungan ya. Telur rajungan ini juga harus dalam kondisi beku. Menyimpannya di dalam freezer. Jangan sampai turun suhunya. Nanti kalau mau memasak baru ditaruh di kulkas bagian bawah. Kemudian frozen food yang lain seperti sosis, ini saya sudah keluarkan dari plastiknya.
Jadi plastik pembungkusnya, kemasan yang besar itu sudah saya buang, kemudian saya pindahkan sosisnya ke dalam wadah. Kemudian untuk bangsa bakso-baksoan ini ya, bakso-baksoan ini juga cukup disimpan dalam wadah seperti ini, ditutup rapat, nanti ditaruh di dalam freezer. Sama seperti ini. Saya juga punya tempura ikan. Ini juga nanti hanya perlu ditutup rapat, kemudian disimpan di dalam freezer. Kemudian saya kemarin sempat membuat cireng. Nah, ini cireng ya. Cirengnya juga disimpan di dalam freezer. Kemudian nah ini yang perlu diketahui. Tahu ya. Tahu itu saya tidak menyimpannya di dalam freezer karena nanti akan mengubah tekstur. Tahu ini saya akan simpan di kulkas bagian bawah. Dan tahu ini saya akan mengkonsumsi dalam waktu tidak lebih dari 3 hari. Kalau mau mengkonsumsi tahu ini lebih dari waktu 3 hari, maka caranya agar awet dan tidak kecut atau membusuk, tahunya dihilangkan dulu kadar airnya. Nah, tahunya ini bisa dihilangkan kadar airnya dengan cara dikukus terlebih dahulu tanpa bumbu apa-apa. Jadi hanya sekadar dikukus terlebih dahulu, kemudian disimpan. Ini bisa awet sampai 1 mingguan. Nah, kalau mau lebih awet lagi, bisa diolahnya dengan cara diungkep seperti ayam tadi. Saya biasa banget kalau sedang ngungkep ayam sekaligus ngungkep tahu. Nanti tinggal goreng saja. Disimpan di dalam kulkas aman, nanti tinggal digoreng saja. Nah, atau mau dengan pengawetan cara lain, misal ya tidak diungkep tetapi dengan cara dibacem. Nah, dibuat bumbu bacem, kemudian nanti ditaruh dalam wadah tertutup, ditaruh di kulkas bagian bawah. Nanti kalau mau menggoreng tinggal sreng saja. Nah, gampang ya untuk masalah tahu seperti itu. Bagaimana dengan tempe? Hari ini saya tidak beli tempe, tapi tidak masalah ya, saya akan ulas. Untuk tempe tidak bisa disimpan dalam jangka waktu lama kecuali diolah terlebih dahulu. Jadi misal tempe itu saya hanya menyimpannya dalam waktu 2 hari saja untuk kemudian diolah. Jadi misal hari ini beli, maksimal besok sudah diolah. Itu untuk tempe ya. Sudah diolah dengan olahan misal tempe goreng atau mendoan dan lain sebagainya. Tapi kalau mau lebih awet, nah olahan tempe juga bisa diungkep dulu. Nah, bahan tempe ini bisa diungkep terlebih dahulu bareng dengan ayam ungkep tadi. Atau mau dibuat bacem tempe dulu. Perlakuannya sama seperti tahu, lebih awet lagi. Begitu ya. Kemudian untuk, nah bagaimana dengan ini sayuran, buah-buahan, dan bumbu yang lainnya. Oke, saya akan bahas terlebih dahulu sayuran ya. Sayuran saya akan simpan dalam kondisi kering, jadi tidak saya cuci. Woi, takut corona? Kalau takut corona, habis dari pasar, cukup menjemurnya sebentar ya, sekitar 10 menit di terik matahari. Satu, selain untuk menghilangkan corona, yang kedua juga berfungsi untuk menghilangkan kadar air. Jadi sayuran tidak akan cepat membusuk, begitu kira-kira ya. Jadi sayuran tidak dicuci. Kalau dicuci, sedangkan kadar air di dalam sayuran masih banyak, itu akan memicu pembusukan. Ingat, kita menyimpan makanan ini untuk jangka waktu yang lumayan lama. Kemudian, tips berikutnya, sayuran yang dimasak terlebih dahulu adalah jenis sayur-sayuran yang berdaun, seperti itu. Nah, itu ada sawi ya. Nih, ada sawi putih.
ini kan berdaun. Kemudian kangkung, bayam, sayur-sayuran yang berdaun seperti itu saya sarankan untuk dimasak terlebih dahulu dalam jangka waktu 1, 2, 3 hari maksimal. Sedangkan sayuran yang lain seperti terong, kemudian wortel, jagung, putrén, buncis, kacang panjang itu bisa dimasak lebih dari penyimpanan 3 hari. Ya, jadi usahakan memasak terlebih dahulu sayuran yang berdaun. Kemudian untuk buah juga saya setelah mencucinya harus diangin-anginkan agar kadar airnya hilang. Kalau masih banyak kadar airnya, saya khawatir buahnya akan cepat membusuk. Kemudian bagaimana cara menyimpan cabai? Nah, untuk cabai saya menyimpannya dengan cara saya mengambil ujung cabainya. Jadi ada tangkainya ya. Tangkai cabai ini, tangkai cabai saya ambil, saya buang. Saya buang terlebih dahulu. Jadi saya ambil tangkai cabainya. Nih. Kenapa? Karena tangkai cabai itu memicu busuk, lebih gampang melenyek. Apa itu melenyek ya? Ya, lebih gampang membusuk. Jadi harus dibuang. Kemudian cara menyimpannya yaitu dengan cara membungkusnya menggunakan kertas seperti ini. Boleh pakai kertas koran, tapi saya menghindari kalau kertas koran karena ada tinta di sana sehingga saya khawatir tintanya mengkontaminasi bahan makanan saya. Ini saya pakai kertas bekas ya, tetapi bagian tintanya ada di belakang. Jadi saya memakai bagian yang bersih, tidak ada tintanya di depan ya. Cukup dibungkus seperti ini. Nah, nanti setelah dibungkus seperti ini nanti disimpan bersama dengan sayur-sayuran yang lain. Kemudian bagaimana dengan bahan makanan lain seperti bumbu-bumbu ini? Nah, ini bawang merah dan bawang putih itu tidak saya simpan di dalam kulkas. Kalau masih dalam bentuk ada kulitnya, tidak akan saya simpan di dalam kulkas. Cukup saya simpan di dalam wadah kering seperti ini. Ini namanya besek atau anyaman bambu. Kalau disimpan di besek seperti ini, bawangnya kering, tidak lembab. Kemudian untuk kentang. Nah, kentang ini juga tidak boleh disimpan di dalam kulkas. Mari disisihkan. Kentang itu anti dengan kulkas ya. Jadi tidak perlu disimpan di dalam kulkas. Baik, sekarang saatnya kita coba untuk memasukkan semua perikan-ikanan ini di dalam kulkas, dalam freezer, dengan cara menumpuknya disesuaikan dengan urutan memasak. Jadi memang dalam otak kita harus sudah punya rencana hari ini, besok, selanjutnya, kemudian mau masak apa saja itu sudah punya rencana. Kita bisa menumpuk kotak-kotak berisi ikan ini berdasarkan rencana memasak. Yang mau dimasak terlebih dahulu itulah yang disimpan di dalam wadah yang disimpan di freezer di bagian atas. Begitu ya. Baik, kita coba akan tutup satu persatu. Nah, ini ya, ditutup satu persatu dulu. Nah, sobat pemburu resep, saya kali ini sudah menyiapkan segalanya. Jadi sudah saya tutup semua ya. Ini ikan sudah saya tutup. Kemudian ini sosis sudah saya tutup semuanya ya. Tadi sudah saya jelaskan satu persatu ya. Nah, sekarang saatnya
masukkan ke dalam freezer. Ini sudah saya urutkan sesuai dengan menu harian saya. Jadi yang paling atas itu yang terlebih dahulu akan dimasak. Ya, sudah saya urutkan berdasarkan urutan menu harian saya. Yang paling dulu, yang paling atas. Yang paling dulu digunakan yang paling atas. Ini karena nanti sore saya mau goreng cireng. Kok ada rambutnya? Mau goreng cireng dan mau goreng sosis, maka cireng dan sosis ada di posisi atas. Kemudian ini ikan untuk besoknya lagi. Kemudian ini tidak terlihat ya, seharusnya memang kalau food preparation itu yang modelnya seperti ini, yang bening-bening seperti ini, cuma karena wadah beningnya habis karena kebanyakan stok, akhirnya nggak apa-apa seperti ini. Ini cakar ayamnya ya, masih mau saya masak besok. Insya Allah mau saya masak cakar ayam saus gochujang, tapi besok lagi saya akan share resepnya. Ini saya simpan seperti ini saja ya. Kemudian ini bakso dan telur rajungan, masih mau dimasaknya besok. Di sela-sela ini bisa ditambahkan, bisa buat bawah. Yang bagian bawah untuk sayur mayur saya sudah tata sedemikian rupa. Jadi tadi sudah saya jelaskan ya bahwa sayur mayur itu tidak boleh dicuci. Kalaupun takut corona, mau mencucinya terlebih dahulu, maka kadar airnya harus benar-benar sudah hilang, kemudian baru dimasukkan ke dalam kulkas. Karena apa? Kalau kadar airnya masih banyak, nanti bisa jadi membusuk. Kemudian apalagi, oh ya, seperti bahan makanan lain seperti keju. Ini saya kemarin sudah bikin mozzarella. Itu kalau dipakainya hanya dalam waktu 3 hari saja, kurang dari 3 hari, boleh disimpan di kulkas bagian bawah. Tapi kalau dipakai lebih dari 3 hari, pindah saja nanti ke freezer. Kemudian untuk yang lain-lain seperti ini saya punya petis, kemudian saus, ini ada saus tomat, kemudian ada terasi, ini saya simpan dalam wadah tertutup. Kemudian ini tahu ya, tahu saya simpan di bagian bawah. Kemudian untuk oh ya, karena saya stoknya cabai terlalu banyak ya, jadi saya taruh di sebelah sini, tidak bersama dengan sayuran. Kemudian yang lain-lain ini makanan siap saji semua. Buah, untuk buah saya simpan di bagian sebelah sini ya. Nah, buah, usahakan untuk konsumsi buah saat-saat seperti ini. Baiklah, terima kasih sudah melihat video saya. Semoga tips dan triks menyimpan bahan makanan kali ini bisa bermanfaat untuk sobat pemburu resep semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.